Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Della Rahma Sapitra dari SD Al Muslim. Bapak dan Ibu izinkan saya untuk mensosialisasikan hasil seminar yang telah saya ikuti dalam kelas virtual bersama Guru Inovatif Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 25 November tahun 2022. Adapun tema yang dibahas dalam seminar tersebut adalah merancang pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi Nearpod. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, saat kita akan memberikan materi, baik sebagai guru, narasumber, fasilitator, dosen, atau jabatan apapun, sudah pasti kita harus menyiapkan paparan semenarik mungkin, agar saat paparan atau presentasi kita, audiens bisa lebih mudah memahami materi yang ingin kita sampaikan. Umumnya, saat membuat paparan, kita akan menggunakan aplikasi PowerPoint, karena memungkinkan untuk membuat paparan dari yang bentuk sederhana, bahkan sampai paparan yang menarik dengan menggunakan berbagai animasi. Tetapi, saat pembelajaran jarak jauh, kita juga dituntut untuk membuat media pembelajaran yang selain menarik, juga interaktif, sehingga dengan mudah mengajak siswa atau audiens aktif dalam pembelajaran secara langsung. Dan untuk membuat paparan yang lebih interaktif, selain menggunakan PowerPoint atau Google Slide, kita juga bisa menggunakan aplikasi Nearpod untuk menampilkan paparan agar lebih interaktif. Apa itu Nearpod? Jadi Bapak Ibu, Nearpod adalah salah satu platform ruang pembelajaran yang menghadirkan interaksi siswa dengan guru melalui penyajian presentasi yang interaktif karena berisikan gambar, teks, video, bahkan kuis yang bisa dimainkan bersama dengan siswa. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, untuk dapat membuat slide presentasi, Bapak dan Ibu silakan dapat mengakses nearpod.com atau mengetik https://nearpod.com. Kemudian ketika Bapak dan Ibu sudah masuk ke websitenya, Bapak dan Ibu bisa langsung memilih peran, apakah sebagai guru atau sebagai siswa. Kemudian akan muncul tombol daftar atau login. Bapak dan Ibu apabila belum memiliki akun, silakan klik tombol daftar, dan apabila sudah memiliki akun, silakan Bapak dan Ibu bisa langsung login menggunakan email masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, beginilah tampilan dari halaman awal Nearpod. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa di tampilan awal ini kita bisa menggunakan berbagai fitur. Di sini ada My Lesson, kemudian ada Report, dan pastinya ada fitur yang digunakan untuk membuat slide presentasi dengan nanti mengklik Create atau bisa menambahkan folder. Oke, Bapak dan Ibu, untuk fitur yang ada di halaman awal atau beranda nearpod.com ini, kita akan bahas satu persatu dimulai dari fitur My Lesson. Nah, untuk My Lesson, ini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat paparan baru atau paparan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi tinggal dipindahkan atau nanti kita tambahkan ke dalam Nearpod ini. Kemudian yang kedua ada fitur report. Nah, untuk fitur report ini kita bisa gunakan untuk melihat hasil pengisian dari seluruh siswa yang sudah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan Nearpod. Sedangkan untuk membuat slide presentasi, Bapak dan Ibu harus memulai dengan mengklik Create, kemudian ada 3 pilihan, yaitu ada lesson, ada video, dan activity. Untuk membuat slide presentasi, Bapak dan Ibu silakan klik pilihan lesson.
Setelah mengklik Create a Lesson, maka Bapak Ibu akan masuk pada halaman berikut. Sebaiknya, sebelum membuat paparan, kita beri judul dulu filenya dengan mengganti Untitled Lesson dengan nama file paparan yang ingin kita buat. Dan pada bagian ini, kita bisa membuat dari awal paparan baru atau memindahkan file paparan yang sudah kita buat baik dalam bentuk PowerPoint, PNG, atau PDF. Dan file juga bisa disimpan di dalam komputer, Google Drive, ataupun di Dropbox. Kemudian, jika file yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya berhasil diupload ke Nearpod, maka Bapak dan Ibu bisa menambahkan isinya, baik berupa konten atau berupa aktivitas. Dan untuk menambahkan konten atau menambahkan aktivitas, maka Bapak dan Ibu harus mengklik fitur Add New, maka nanti tampilannya akan sebagai berikut. Bapak dan Ibu, sebenarnya Nearpod ini menyajikan dua jenis pilihan untuk membuat presentasi yang interaktif. Yang pertama ada pilihan konten dan juga ada pilihan aktivitas. Untuk konten, itu berisikan bahan-bahan yang bisa kita insert ke dalam paparan yang ingin kita buat, seperti membuat slide, kemudian menambah video, memasukkan konten, bahan ajar berbentuk 3D, simulasi, menambah konten virtual reality, menambah bahan dari SWE, Microsoft Office, audio, dan lain-lain. Sedangkan untuk aktivitas, itu berisikan macam-macam aktivitas yang bisa membuat pembelajaran lebih aktif dan interaktif, seperti time to climb, ada pertanyaan terbuka, kuis, tes berbentuk penjodokan, membuat polling, dan lain-lain. Berikut ragam pilihan konten yang pertama, yaitu berupa slide. Ketika Bapak dan Ibu mengklik fitur slide, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Fitur slide ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat paparan dari awal dengan membuat paparan langsung dari Nearpod. Kemudian, ragam konten yang kedua adalah fitur slide klasik, dan untuk fitur slide klasik apabila Bapak Ibu klik maka tampilannya akan sebagai berikut. Berikut tampilan dari fitur slide klasik. Untuk fitur slide klasik hampir sama gunanya seperti fitur slide, yaitu untuk membuat presentasi langsung di Nearpod mulai dari awal. Jadi Bapak dan Ibu bisa menambahkan atau memilih desainnya, kemudian bisa menambahkan audio, teks, kemudian image atau gambar, kemudian GIF, dan juga menambahkan video. Ragam konten yang ketiga yaitu berupa web content. Jika Bapak Ibu klik fitur web content, maka tampilannya akan sebagai berikut. Bapak Ibu, berikut tampilan web content. Untuk web content ini biasanya digunakan jika ada tambahan informasi pada paparan yang ingin diambil dari web tertentu dengan memasukkan alamat URL webnya. Ragam konten yang keempat yaitu berupa Nearpod 3D. Dan kita klik, kemudian berikut tampilannya. Ketika kita mengklik Nearpod 3D, maka kita bisa menambahkan konten 3 dimensi atau 3D yang sudah disediakan oleh aplikasi Nearpod ini. Dan Bapak Ibu bisa silahkan dieksplor, ada banyak pilihan materi yang tersedia sesuai dengan mapel yang ada pilihannya. Dan ragam konten yang kelima, Bapak dan Ibu bisa mengklik atau mencoba pet simulation. Nah, untuk tampilannya
sebagai berikut. Bapak dan Ibu, untuk PET simulation biasanya digunakan untuk pembelajaran yang bersifat praktik. Jadi Nearpod ini menyediakan beragam materi yang bisa disesuaikan dengan konten yang ingin Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja praktik mana yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh para siswa. Selanjutnya, ragam konten yang keenam adalah Virtual Reality Field Trip. Nah, untuk tampilannya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu, berikut tampilan dari konten Virtual Reality. Nah, Bapak Ibu bisa memilih konten-konten yang sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan, agar konsepnya bisa lebih nyata. Seperti itu. Dan untuk ragam konten yang ketujuh yaitu berupa konten BBC video. Dan untuk tampilan dari fitur atau konten BBC video ini kita lihat sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu, untuk menambahkan video dari BBC juga bisa melalui Nearpod ini ya. Bapak Ibu tinggal pilih video-video yang berkaitan dengan konten yang ingin Bapak Ibu sampaikan langsung dari website BBC. Untuk ragam konten yang ke-8 yaitu berupa Microsoft Sway. Bagaimana tampilannya Microsoft Sway di dalam aplikasi Nearpod? Kita lihat sebagai berikut. Oke, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Microsoft Sway atau Microsoft 365 untuk digabungkan ke dalam konten yang ingin Bapak Ibu buat di Nearpod. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja konten-konten yang sudah siap, kemudian diinput ke dalam Nearpod untuk digabungkan dengan format Microsoft Sway ini. Untuk ragam konten yang ke-9 bisa berupa slideshow. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik slideshow, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Berikut adalah tampilan ketika Bapak Ibu ingin membuat slide presentasi untuk ditampilkan menjadi slideshow. Selain slideshow, Bapak Ibu juga bisa mengupload audio. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mengupload PDF file ke dalam Nearpod. Bapak dan Ibu, untuk presentasi yang kita buat tidak perlu semua jenis konten atau aktivitas kita masukkan, tetapi Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan materi yang diberikan dan durasi waktu pelaksanaan pembelajaran. Dan pada setiap aktivitas yang kita pilih itu ada option untuk preview. Jadi kita bisa melihat tampilan jenis aktivitas jika siswa mengerjakannya. Dan jika kita sudah selesai membuat paparan atau presentasi dengan menambah konten dan beberapa aktivitas, maka Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mengklik simpan dan keluar atau save dan exit. Dan apabila tampilannya sudah seperti yang ada pada layar, maka file Bapak Ibu insya Allah sudah tersimpan. Bapak Ibu, untuk menggunakan file paparan yang telah dibuat interaktif menggunakan Nearpod saat KBM dengan siswa, maka Bapak dan Ibu bisa memilih file paparan yang akan ditampilkan, kemudian klik titik 3, maka akan tampil sebagai berikut. Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada dua jenis pilihan saat akan digunakan. Nah, jika KBM sedang tatap muka, baik di kelas ataupun menggunakan Zoom, Bapak Ibu bisa memilih live participation. Tetapi, jika akan menjadi penugasan, misalnya di Google Classroom, maka Bapak Ibu bisa memilih student pace. Baik, Bapak dan Ibu, supaya lebih menarik, maka lebih baik kita menampilkan paparan atau presentasi kita secara langsung. Jadi nanti siswa diminta untuk menggunakan perangkatnya masing-masing, baik gadget, laptop, ataupun tab. Nah,
Saat kita klik live participation, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Dan Bapak Ibu bisa mengajak siswa untuk mengakses join.nerpod.com, lalu memasukkan kode yang tersedia, atau bisa juga kita memberikan copy link kepada siswa untuk diklik, dan nanti siswa tinggal memasukkan nama dan bergabung dalam paparan interaktif yang sudah kita buat. Dan Bapak Ibu silakan menunggu sampai semua siswa di kelas tersebut bergabung dan mengikuti paparan dan aktivitas yang sudah kita buat. Dan jika semua siswa sudah bergabung, maka Bapak Ibu bisa memulai pembelajaran dan membuka slide demi slide. Jika slide tentang materi itu sudah terbuka, maka Bapak Ibu bisa langsung menjelaskan materinya. Jika slide tersebut berisi aktivitas, maka Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk mengerjakan penugasan secara langsung menggunakan perangkatnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu di sini tinggal melihat nih bagaimana progres isian dari seluruh siswa yang tampil di monitor Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu melakukan tahapan tersebut sampai di slide terakhir. Dan jika KBM sudah selesai, presentasi diakhiri, maka langkah berikutnya adalah sebagai berikut. Langkah terakhir yang dapat Bapak Ibu lakukan yaitu melihat report dan mengakhiri presentasi. Untuk melihat report, Bapak Ibu bisa mengklik tulisan Nirpod di atas, lalu Bapak Ibu bisa klik report dan masukkan email, maka nanti hasil dari isian penugasan anak-anak akan dikirimkan oleh Nirpod ke email Bapak Ibu masing-masing. Dan Bapak Ibu juga bisa klik end session untuk keluar dari paparan Nirpod. Demikian penjelasan saya terkait bagaimana cara membuat presentasi atau pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi Nirpod. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.